beragam. Di sekolah kalian berteman dengan siapa saja? Banyak ya. Ada dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai budaya, betul tidak? Nah, kita harus menjaga orang itu. Ya, namanya dengan gotong royong, saling menghormati. Sini saya akan memperkenalkan kalian dengan FKLB yang berhubungan dengan harmonis dengan dalam kehidupan sosial. FKLB itu apa sih, Bu? FKLB interaksi keberagaman budaya. Nah, FKLB adalah sebuah pendekatan berpikir, bersikap, dan bertindak untuk dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Ya, kalian di sekolah tentunya nggak sendiri kan, pasti bersama teman-teman yang beda agama. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, betul tidak? Oh ya. Ketika kalian bekerja sama itu, maka itu disebut dengan kompetensi kolaboratif. Kompetensi kolaboratif ini berlandaskan pada pemahaman akan kerangka moral, spiritual, dan pengetahuan diri pribadi. Saya pernah mengajak kalian untuk berpikir tentang diri pribadi, menguatkan diri pribadi. Ya. Disebut kompetensi pribadi. Kalian harus paham tentang apa? Tentang diri, tentang agamanya sendiri. Ditanya sama teman, harus bisa menjawab. Agama itu apa? Sembahyangnya gimana? Kitabnya apa? Itu ya. Yang benar kan? Oke. Kemudian, dan kamu harus juga mengetahui tentang orang lain yang berbeda agama dan kepercayaan yang disebut dengan kompetensi kolaboratif. Kamu harus bisa paham dengan orang, tetapi bagaimana caranya harus tahu dulu yang disebut dengan kompetensi kolaboratif. Bagaimana bisa tahu? Dengan cara bertanya. Oke. Ya, FKLB didasarkan pada keyakinan bahwa kesadaran dan kebaikan bersama bagi umat manusia akan mencapai bukan ketika keragaman agama dan kepercayaan itu ditolak. Ketika keragaman ditolak, tidak akan terjadi apa? Kebaikan, ya. Nah, dan apa? Ketika keragaman itu dilebur menjadi kesetaraan, itu juga tidak benar, ya. Tetapi justru ketika keragaman tersebut ditemukan, dikelola bersama oleh para penganutnya, ya, dikelola bersama dengan penganut Islam, mengelola diri, Hindu juga mengelola diri, ya, melalui proses evaluasi, komunikasi dan negosiasi. Nah, ini untuk menanggapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi baik dalam konteks lokal maupun global. Tantangan apa sih kira-kira? Kalau di NKRI ini apa kira-kira tantangannya? Ya, maksudnya menjadi asing. Kalau kita nggak bersatu, kita sulit. Ya, maka supaya kita bisa berkolaborasi, maka kita harus mengevaluasi diri kita sejauh mana pengetahuan kita tentang agama kita sendiri. Kemudian kita komunikasi, kita bertanya, ya kan? Kalian nanti akan ini aja untuk bertanya kepada Pak Bimbing sebagai guru agama tentang apa? Tentang agama Islam. Oke? Tulis pertanyaanmu dalam kertas itu, kemudian digambarkan di sini, ya. Seperti ini. Dan ini. Kemudian gambarkan di sini pertanyaanmu. Nanti ini akan memanggil Pak Bimbing untuk menjelaskan tentang agama Islam. Baik ya. Oke. Satu orang boleh 3 pertanyaan. Ya. Silakan. Buat pertanyaan, sekarang bolehnya akan panggil Pak Bimbing dulu ya. Ya. Nanti kalau kalian sudah selesai, boleh letakkan di sana, letakkan di sana ya.
Nah, ini Pak Willy sudah datang. Ayo, siapa yang sudah selesai dengan pertanyaannya? Silakan. Selamat siang Pak Willy. Selamat siang Pak Willy. Selamat siang juga. Bagaimana hari ini? Baik. Ya, Pak Willy, hari ini saya mau minta kalau untuk menjawab pertanyaan dari siswa minggu mengenai matematika Pak Willy. Terima kasih atas kesediaannya ya Pak Willy. Sudah ada di momen Pak Willy. Sudah ada. Ya. Yuk, sambil berjalan ya. Ayo, siapa yang sudah silakan. Ya, yuk. Yuk, lagi. Belum, Isma? Satu lagi ya. Ya, dan itu. Silakan Pak Willy. Oke. Pertanyaannya. Saya ambil yang mana ya? Pertanyaannya, apa saja makanan yang halal selain roti Islam? Banyak. Pertama, makanan yang membahayakan produktivitas. Apa kira-kira? Kesehatan itu betul. Terus ada makanan ekstrim juga boleh. Karena apa boleh? Karena mengganggu kesehatan itu. Nah, mungkin hampir semua orang nggak boleh. Dan sekali lagi, kenapa? Efeknya bagi kesehatan kita kurang baik. Tidak seperti itu. Jadi kalau selain berarti masih ada yang lainnya. Intinya membahayakan bagi kesehatan dan nyawa kita. Sama ya. Sama ya. Juga karena kita sebenarnya ada kan di budaya hidup sehat dulu beda apa yang tidak boleh yang membahayakan tubuh kita. Sama ya ternyata. Pak Willy. Pertanyaan berikutnya, bagaimana adalah kami telah mengatakan pentingnya persaudaraan dan toleransi. Ingat, kita hidup dengan orang yang sama. Dalam Islam itu ada dua, satu hubungan dengan Tuhan, yang kedua adalah sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan selain Tuhan. Jadi kita harus berbuat baik pada Tuhan kita. Yang kedua jangan lupa kita hidup dengan manusia, tidak boleh mengganggu, tidak boleh merusak, tidak boleh membahayakan mereka. Kenapa? Karena kita punya yang kedua dengan manusia. Lalu Islam cintai sama manusia, maka kamu akan dicintai oleh penghuni yang ada di dalam. Bersama dong. Sama ya. Tadi yang dibahas oleh Bu Ani tentang keidahan varian omongan dan pengalaman. Tadi Bu Ani. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan para penonton Islam jika ada pengaman lain yang meninggal? Maka kalau yang meninggal misalkan ada yang hidup, ada bukan dan sebagainya, kita sebagai sesama manusia maka berkewajiban untuk saling membantu, mungkin juga saling menolong. Kenapa? Sekarang saat dan kita, kalau kita hidup bertetangga, maka kita harus juga berhubungan tetangga, walaupun beda, tapi sesuai dengan hal kemanusiaan dan kebaikan yang kita lakukan untuk hal agama. Seperti itu. Nah, itu yang barusan dijelaskan oleh Pak Willy. Sama dengan kalau tadi
kembali kepada diri kita. Kalau kita merusak alam dan lingkungan kita, maka nanti alam juga akan marah kepada kita. Sehingga dalam Islam kita mengatakan untuk merusak lingkungan, maka harus menjaga. Kenapa? Kebaikan bukan untuk diri kita, tapi untuk anak itu dan orang lain di sekeliling kita. Nah, yang barusan nih dikatakan oleh Pak Uge sama dengan satu agama itu dibaca kalimatannya hubungan manusia dengan lingkungan, menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Oke, kata lainnya Lanjut lagi. Bagaimana seseorang dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa? Satu kepada. Yang kedua introspeksi. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Ketika salah dia kembali lagi. Kita makhluk yang kecil, tidak ada orang yang buat, maka harus menggunakan iman kita. Kita ada di dunia ini karena ada mencintai. Maka alangkah baiknya kita juga meningkatkan hubungan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. sama juga ya, jangan kita mengenal hubungan manusia dengan Tuhan dan pengelolaan terhadap nilai spiritual. Tadi Pak Uge, yang terakhir. Pertanyaan terakhir, bagaimana caranya para orang Islam untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Banyak caranya. Mungkin dalam Islam itu